Sutomo atau dalam sejarah kita kenal sebagai Bung Tomo adalah sosok pahlawan yang dikenal sebagai seorang orator ulung. Ia mempunyai suara yang khas dan menggelegar, membuat siapapun yang mendengarnya ingin berkelahi dengan para kolonial. Dalam pertempuran di Surabaya, pria kelahiran Blauran, Surabaya, 3 Oktober 1920 ini mengambil peran itu. Dengan penuh semangat, ia tak henti menyemangati arek Surabaya untuk melawan sekutu. Semua itu disampaikannya melalui stasiun radio miliknya yang bertajuk Radio Pemberontak. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Allahu Akbar, ujar Bung Tomo dalam salah satu pidatonya. Saat itu, radio pemberontak yang mengudara di kala pertempuran adalah hiburan tersendiri untuk para pejuang. Sayangnya, di sisi lain, informasi yang disampaikan Bung Tomo kerap menjadi simalakama. Dalam beberapa kesempatan, informasi yang Bung Tomo sampaikan justru menjadi informasi berharga untuk pihak sekutu dan merugikan perjuangan anak bangsa kala itu. Karena hal ini, Bung Tomo sering dianggap ceroboh hingga sempat dikecam dan disidang oleh temannya sendiri. Kadang Bung Tomo dianggap bertindak sendirian dan hal ini bisa menyulitkan aksi perjuangan yang teman-temannya lakukan. Kebocoran informasi karena siaran Bung Tomo. Salah satu kecerobohan Bung Tomo adalah saat tidak sengaja mengumumkan lokasi stasiun senjata Indonesia di Kedung Cowek. Bung Tomo membocorkan informasi ini dalam pidatonya di radio. Awalnya, pidato ini hanya bertujuan menyampaikan pesan untuk membagikan senjata kepada rakyat Surabaya. Karena terlalu emosional, Bung Tomo sampai lupa kalau radio ini juga dimonitor oleh tentara Inggris. Dan benar saja, pasukan musuh langsung mengirim pesawat tempur untuk menghancurkan stasiun senjata Indonesia. Untungnya, teman Bung Tomo sempat memindahkan beberapa senjata dan telah membagikannya pada rakyat Surabaya. Saat itu, para pemuda Surabaya sempat mengadili Bung Tomo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Isa Edris, salah seorang pemimpin arek Surabaya, pernah memperingati Bung Tomo agar tak banyak mencampuri urusan militer. Menurut Edris, apa yang Bung Tomo lakukan ini bisa sangat membahayakan pasukannya. Bung Tomo sering menamakan satuan secara rinci dan posisi mereka, bahkan melontarkan saran-saran yang seringkali merupakan taktik militer yang sangat buruk dan mungkin malah membahayakan. Ia ungkap Edris dalam sebuah wawancara dengan ABRI, dikutip dari Surabaya 1945, Sakral Tanahku. Selain keluhan Edris, Kolonel Sungkono, Komandan Pertahanan Kota Surabaya, juga sempat disebut tak kuasa menahan kekesalannya terhadap kecerobohan Bung Tomo. Saking kesalnya, ia bahkan sempat berpikir untuk memotong jari Bung Tomo. Kirim Bung Tomo ke sini. Kita akan potong jarinya untuk dijadikan peluru, ujar Sungkono dalam autobiografi temannya, Letkol TNI, Purnawirawan, Dr. Wiliater Hutagalung Putra Tapanuli, yang berjudul Berjuang di Pulau Jawa. Padahal menurut Dr. Wiliater, Kolonel Sungkono adalah sosok yang selalu bersikap sabar dan jarang marah. Namun, Sungkono saat itu terpancing dengan pidato Bung Tomo di radio. Saat itu Bung Tomo menyebutkan keberadaan pasukan yang kekurangan makanan. Ia bahkan meminta tim perbekalan dapur umum untuk mengantarkan makanan untuk para pasukan itu. Meski berniat baik, seruan yang membara ini akhirnya berbuah malapetaka. Para pasukan akhirnya diberondong peluru karena kebocoran info ke pihak musuh. Sayangnya, banyaknya teguran yang mengarah ke Bung Tomo tidak membuatnya merasa bersalah. Dengan percaya diri dia menyebut bahwa tindakannya merupakan bentuk perjuangan untuk warga Surabaya. Dalam memuar Haryo Kecik, ia juga berkilah, mosok Inggris percaya sama aku, yang artinya masa Inggris percaya sama saya. Sikap keras kepala inilah yang kemudian juga membuat sang proklamator, Presiden Soekarno, geram. Siaran Bung Tomo dinilai bising dan mengganggu jalannya diplomasi Indonesia. Pada 17 September 1947, pemerintah pusat melarangnya untuk berbicara. Sejak itu pula, radio pemberontak berhenti mengudara. Tuduhan sebagai aktor dalam masa bersiap. Masa bersiap atau dalam bahasa Belanda disebut dengan bersiaptij merupakan masa kelam dalam bagian sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasca merdeka sejak pertengahan Agustus 1945 hingga awal 1946, banyak terjadi dan penjarahan yang menyasar warga sipil Eropa dan peranakan Belanda, ataupun kelompok masyarakat yang dianggap pro-Belanda, seperti etnis Ambon, etnis Minahasa, dan etnis Tionghoa.
Salah satu peristiwa yang terjadi di masa ini adalah tragedi kekerasan Simpang Klap di Surabaya. Pelaku dari Simpang Klap ditengarai berasal dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, atau disingkat BPRI. Laskar ini didirikan oleh salah seorang pahlawan Sutomo atau yang lebih dikenal Bung Tomo. Dalam Inside Indonesia, Rosalind Hewitt, dosen Departemen Sosial Politik Australia National University, mengungkap bahwa BPRI adalah laskar yang mengumpulkan orang-orang Eropa, Indo, Ambon, dan Manado, pria maupun wanita di Simpang Klap, atau yang kini dikenal sebagai Balai Pemuda. Mereka disebut menginterogasi, menyiksa dan membunuh ratusan orang yang menjadi target. Bahkan menurut seorang saksi mata, kata Hewitt, Bung Tomo turut hadir dalam peristiwa pembantaian tersebut dan membakar semangat para pemuda untuk beraksi. Dalam peristiwa itu, bambu runcing menjadi senjata yang digunakan untuk pembantaian. Tidak peduli apakah itu orang dewasa, wanita, atau anak-anak. Setelah genosida yang terjadi di Surabaya ini, peristiwa serupa ikut menjalar ke seluruh Indonesia. Dalam autobiografinya, Bung Tomo mengakui pernah mendatangi lokasi tersebut. Namun ia mengklaim hanya hadir sekali ke Simpang Klap. Ia mengaku khawatir melihat tindakan para pemuda yang darahnya panas, sehingga mereka bisa terpicu untuk membantai para tahanan Belanda. Namun menurut Rosalind Hewitt, bantahan Bung Tomo berlawanan dengan cerita para pemuda Jawa Timur lain yang menunjuknya sebagai pemimpin. Bung Tomo disebut juga ikut menginterogasi, dan memerintahkan anggotanya kemana membuang badan mayat dan kepala-kepala yang terkumpul dalam keranjang. Meski begitu, menurutnya sulit untuk membahas peran Bung Tomo secara lebih luas karena sosoknya terlanjur dikenal sebagai seorang pahlawan nasional. Benarkah Bung Tomo seorang rasial? Pahlawan nasional Bung Tomo juga disebut-sebut sebagai sosok yang rasialis dan membenci warga Tionghoa di Indonesia. Tuduhan ini muncul karena pidato-pidato Bung Tomo di masa Revolusi Kemerdekaan 1945 dan tulisan-tulisannya di awal Orde Baru. Salah satunya saat Bung Tomo mengirimkan surat terbuka kepada pemimpin Republik Rakyat Cina, Mao Zedong, dan pemimpin Taiwan, Chiang Kai-shek. Dalam suratnya, Bung Tomo meminta kedua pemimpin tersebut agar menarik sekitar 2 juta warga Tionghoa dari Indonesia untuk kembali ke negara masing-masing. Apakah tuan-tuan tidak malu bangsa tuan-tuan diberi nama julukan parasit-parasit demikian itu? Saya rasa tuan-tuan pun malu. Oleh karena itu, demi nama baik kita semua, saya usulkan agar tuan-tuan suka memikirkan kemungkinan untuk mengadakan repatriasi bagi orang-orang Cina asing di Indonesia, ujar Bung Tomo. Menurut Bung Tomo saat itu, ada banyak orang Tionghoa di Indonesia dengan sikap dan perilaku yang jauh dari nilai nasionalisme. Mereka hidup dan mencari makan di Indonesia, namun tidak memberikan kontribusi untuk perjuangan bangsa. Di masa Perang Kemerdekaan, November 1945, lewat siaran radionya, Bung Tomo juga kerap melontarkan pidato yang bernada rasisme karena mengusung tema anti-Tionghoa. Alhasil, menurut Benny G. Setiono dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik, hal ini kemudian menumbuhkan sentimen anti-Tionghoa di kalangan masyarakat Jawa Timur. Pembelaan terhadap tuduhan ini kemudian muncul dari sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Joko Suryo. Menurut Joko, Bung Tomo sebenarnya bukan sosok yang rasialis dan anti-Tionghoa. Sebagai patriot, Bung Tomo hanya ingin agar setiap orang berprinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau berada di Indonesia, ia harus memiliki patriotisme, nasionalisme, dan kecintaan pada tanah air. Jadi posisi Bung Tomo ini menegaskan dan mendukung kebijakan pemerintah, ungkap Joko. Putra kedua Bung Tomo, Bambang Sulistomo, juga menegaskan bahwa sang ayah bukan anti-Tionghoa. Bahkan ia juga bercerita bahwa sang ayah mempunyai banyak sahabat orang Tionghoa semasa hidupnya. Apa yang sang ayah sampaikan dalam pidato dan surat terbukanya, semata-mata adalah penegasan agar siapapun yang tinggal dan menjadi warga Indonesia harus menjunjung dan memiliki nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air, dan patriotisme kepada negeri ini. Tidak peduli apakah orang tersebut keturunan Tionghoa, Arab atau India. Jangan mendua. Dulu, pada zaman penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia kan terbelah-belah. Ada yang diprioritaskan dan mendapat perlakuan berbeda, seperti warga Eropa, keturunan orang Timur Tengah. Dan masyarakat Indonesia disebut pribumi. Yang diharapkan Bung Tomo, kalau sudah berada di Indonesia, ia tidak boleh mendua,
apalagi mendukung penjajah, ungkap Bambang Sulistomo. Menepis tuduhan tentang Bung Tomo. Tidak fair jika hanya membahas sisi gelap Bung Tomo tanpa menyajikan pembelaan yang berimbang. Adi Setiawan, pendiri komunitas sejarah Ruderbrook Surabaya, menepis tuduhan-tuduhan atas Bung Tomo sebagai penjahat perang dan pelaku pembantaian di Balai Pemuda, Surabaya. Menurutnya, sejarawan Belanda selama ini keliru mengartikan perjuangan Arek Suroboyo melawan para penjajah dan sekutu. Termasuk, tuduhan tak berdasar kepada Bung Tomo sebagai penjahat perang. Adi mengungkap bahwa Bung Tomo sebenarnya adalah seorang korban penculikan yang mengakui hal tersebut. Tuduhan keji terhadapnya merupakan sebuah propaganda yang tak berdasar. Selain itu, apapun cerita yang mengiringinya, Bung Tomo akan tetap dikenang sebagai pahlawan karena tekadnya yang habis-habisan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Jurus pamungkas Bung Tomo dalam membakar semangat rakyat Surabaya adalah pidatonya sebelum berperang dengan tentara Inggris pada 10 November 1945. Jadi bagaimana pendapat Sobat Panda Reveal?